Jesus, I surrender all to Thee. I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Shalom sahabat Kristus, kita ketemu lagi ya. Hari-hari ini atau sesungguhnya sudah lama orang Kristen itu mulai kecewa dengan Tuhan. Orang Kristen tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mereka mengeluh sehari-harinya. Mereka berkata, aku sudah lama meminta tapi aku tidak mendapatkannya. Padahal firman-Nya berkata, mintalah dan kamu akan mendapatkannya. Dan mereka mulai khawatir akan hidupnya, akan hari depannya, khawatir dan ketakutan dengan masa lalunya, kalau masa lalu menuntut kehidupan mereka. Bahkan orang Kristen mulai ragu terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema meminta pasti menerimanya. Mari sahabat, kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi sekali lagi sahabat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, dan kamu pasti menerimanya. Mintalah. Anda mungkin berkata, Bu, saya sudah meminta berkali-kali, bertalu-talu dengan tidak jemu-jemu. Adakah hal yang belum Anda jalankan? Apakah ada hal-hal yang belum Anda lalui? Coba lihat kata-kata sebelum ayat mintalah. Dikatakan di sini, jikalau. Hati-hati di sini sahabat. Ada kata jikalau, apabila Anda tinggal di dalam Yesus, dikatakan apabila kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Dalam versi lain dikatakan apabila kamu bersatu dengan aku. Sehingga kita harus mengerti di sini bagaimana supaya kita minta dan kita mendapatkannya. Yang pertama kita yang harus tahu, kita harus mengerti, kita harus tinggal bersama Kristus. Di dalam versi lain dikatakan bersatu bersama Yesus. Yang pertama kita harus bersatu bersama Yesus. Bersatu di sini adalah sepakat. Bersatu adalah kompak. Bersatu seia dan sekata. Bersatu itu selalu bersama-sama. Jadi kalau Anda ingin selalu minta kepada Tuhan dan selalu mendapatkannya, setiap kali minta sesuai dengan keperluan, bahkan dikatakan sesuai dengan keinginanmu, kata Tuhan, dan mendapatkannya. Yang pertama, sepakat dengan Yesus, sepakat dengan Tuhan. Sepakat apa? Sepakat mengenal firman-Nya, sepakat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sepakat kita menjadi muridnya. Lalu bagaimana supaya kita menjadi muridnya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal di dalamku, kamu benar-benar adalah muridku. Tetap tinggal, bukan kadang-kadang tinggal, kadang-kadang tidak, kadang-kadang di dalam firman, kadang-kadang tidak. Jadi yang pertama bersatu dengan Yesus, sepakat dengan firman Tuhan, sepakat menjadi murid Yesus, tetap tinggal di dalam Yesus, tetap tinggal dalam firman-Nya.
dan tidak pergi dari firman Tuhan, tidak keluar dari aturan Tuhan, tidak keluar dari ajaran Tuhan. Tuhan berkata jangan, kadang-kadang tinggal, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kamu keluar, kadang-kadang di dalam. Tuhan berkata tetap tinggal. Yang tetap tinggal dalam firman Tuhan, yang tetap melakukan firman Tuhan, yang tetap belajar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, dialah muridku, dan murid yang berhak mendapat apa yang dia minta. Sepakat sahabat yang dikasihi Tuhan, Anda adalah sahabat Kristus. Kalau Anda sepakat dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, kompak dengan Yesus, Anda pasti menerimanya. Minta apa saja. Kemudian yang kedua, sebelum kata apa saja yang kamu minta, mintalah apa saja. Tuhan berkata gini, jikalau kamu tinggal dalam aku, yaitu tadi dikatakan sepakat dengan Yesus. Yang kedua, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku memenuhi hidupmu. Firmanku, kata Tuhan, firman Tuhan memenuhi hati kita. Baru Tuhan berkata, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku akan memberikannya, dan kamu akan menerimanya. Jadi jangan salahkan firman Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan merasa khawatir akan hari depan, dan jangan dihantui dengan hari esok. Jangan mulai meragukan dengan firman dan janji Tuhan. Yang tidak kita ngerti, yang tidak kita kenal adalah yang kata-kata sebelumnya. Tuhan berkata, kalau kamu sepakat kompak dengan aku, dan kalau hatimu, hidupmu dipenuhi oleh pengajaranku, maka mintalah, dan kamu akan mendapatkannya. Lalu yang ketiga, sahabat, kita belajar bersama-sama kembali ke Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi di ayat 31 dikatakan tetap tinggal. Jadi sesungguhnya yang ketiga adalah tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Jangan membuat pembenaran sendiri, jangan buat kebenaran sendiri, tetapi tetap dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita tetap tinggal, maka mintalah apa saja. Maksudnya, Anda akan menerimanya. Kemudian yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini mengenal. Tidak sekedar tahu, tapi mengenal kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Siapa kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Sebab di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita mengenal firman, sesungguhnya kita juga mengenal Allah. Sayangnya kita sering tidak mengenal firman, sehingga kita tinggal menuntut, mana janjimu? Janjimu, kau berkata bahwa kami akan hidup kelimpahan. Betul, Tuhan berjanji seperti itu. Tetapi karena kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mendapatkannya. Bagaimana cara mengenal? Bagaimana cara kelimpahan? Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat kepadamu sehingga kamu hidup kelimpahan? Betul kan? Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat begitu rupa sehingga kita hidup berkelimpahan. Kelimpahan. Karena kita tidak mengenal Tuhan, tidak ngerti bagaimana caranya membuka tingkap berkat. Itu di Maliaki 3 ayat 10 semua mengerti bahwa perpuluhan nanti akan dibukakan tingkap berkat. Kita berkata, aku sudah minta beri ini, beri itu, beri ini, kok tidak diberi-beri? Ada di Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah, maka kamu akan diberi dengan takaran yang terbaik, yang dipadatkan, digoncang dan melimpah keluar. Karena kita tidak mengenal, tidak mengerti firman itu, sehingga kita yang minta saja tanpa mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita hanya menuntut hak, tapi tanpa mengerti tanggung jawab kita. Itu yang namanya tidak mengenal. Jadi yang pertama, supaya Anda meminta dan Anda menerimanya, pasti menerimanya. Yang pertama, Anda harus sepakat dengan Yesus, harus kompak dengan Yesus, harus seia sekata dengan Yesus,
harus bersatu dan selalu bersama-sama dengan Yesus. Bukan kadang bersama, kadang tidak. Yang kedua, penuhi hidup ini dengan firman Tuhan. Penuhi hati ini dengan firman Tuhan. Lalu baru Tuhan berkata, maka mintalah dan kamu akan mendapatkannya. Yang ketiga, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 8:31 tadi, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Jangan keluar dari batas firman Tuhan. Tetap tinggal, jangan kadang tinggal, kadang tidak. Yang keempat, mengenal firman Tuhan. Maka kita akan dibebaskan. Dibebaskan dari segala keterpurukan. Dibebaskan dari segala ketakutan kita. Dibebaskan dari segala kekhawatiran kita. Karena kita mengerti, karena kita kita mudeng firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, sehingga kita tidak ada kekhawatiran. Tuhan berkata kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari segala hal, dari segala keterpurukan, dari segala kekhawatiran dan keraguan-raguan itu tadi. Kalau kita mengenal Tuhan. Sekarang bagaimana caranya mengenal? Mari kita kenal firman dengan cara kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. 4M sahabat, mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Anda akan mendapatkannya. Anda diberkati hari ini. Kalau Anda ingin minta dan pasti mendapatkannya, sepakat dengan Tuhan, bersatu, kompak dengan Yesus, seia sekata dengan Yesus. Penuhi hidup ini, penuhi hati Anda dengan firman Tuhan. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kenal firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.